Heh, kamu. Ya, kamu. Yang pura-pura tidak mendengar sirene membangunkan seluruh kota. Mendekatlah. Ada sesuatu yang berdesis di balik namamu malam ini. Dan itu bukan rasa takut. Itu adalah keadilan dengan taringnya yang tajam. Karena, oh sayangku, mereka melakukan kesalahan besar. Bukan jenis kesalahan kecil yang bisa disapu di bawah karpet. Sama sekali tidak. Ini adalah kesalahan yang merobek karpet, menghancurkan lantai, dan membuka setiap tulang busuk yang mereka pikir telah mereka kubur di bawah keheninganmu. Jika pesan tentang kebenaran dan transformasi batin ini menyentuh hatimu, ini adalah waktunya untuk bertindak. Tandai energi positif ini dengan like, bagikan pandanganmu di kolom komentar, dan mari terhubung lebih dalam dengan menekan tombol subscribe. Mari kita bangun komunitas yang berani melihat kebenaran. Semua bukti telah tersebar di jalanan, bukan bocor, tapi diledakkan. Dan sekarang, semua orang haus. Bukan haus akan kebenaran, bukan haus akan kejelasan, tapi haus akan pembalasan. Tahukah kamu apa yang lucu? Mereka selalu berpikir kamu akan hancur sebelum kamu bicara. Berpikir kamu akan menyerah sebelum kamu menunjukkan pada dunia apa yang sebenarnya merayap di balik senyum mereka yang rapi. Mereka pikir kamu yang lembut, yang pendiam, yang tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi apa yang tidak pernah mereka fahami dan masih belum bisa mereka mengerti adalah ini: kamu tidak menghancurkan orang. Kamu hanya mengatakan kebenaran, dan kebenasan itu membunuh mereka dengan sendirinya. Lihatlah sekeliling. Kamu merasakan pergeseran itu. Energi statis di udara. Itu adalah seluruh kota yang menyadari sesuatu yang benar-benar menakutkan. Kamu megang seluruh kebenaran selama ini, dan kamu cukup berbelas kasih untuk tidak menjatuhkannya. Namun, belas kasihan punya tanggal kedaluarsa, dan mereka membiarkannya membusuk. Lihat, ada dua sisi dalam orang sepertimu. Sisi yang mereka inginkan, cahaya, malaikat, orang suci yang memilih jalan luhur, yang memaafkan dan melupakan. Dan kemudian, sisi dirimu yang sebenarnya iblis di dalam arsip, pustakawan neraka, penjaga setiap cap waktu, setiap kebohongan, setiap kontradiksi, setiap topeng yang mereka selipkan di depanmu. Ketika bukti-bukti itu jatuh ke jalanan, kamu tidak mengekspos mereka. Mereka mengekspos diri mereka sendiri. Kamu hanya membiarkan hukum alam melakukan sisanya, dan kini mereka kalang kabut. Menelepon orang pada jam 3 pagi, menghapus pesan, membersihkan riwayat, berkeringat seperti pendosa di hari penghakiman, mencoba mencari tahu bagaimana cerita yang mereka tulis berbalik dan justru menulis mereka. Kekuatan klaritas batin. Tapi inilah bagian yang membuatmu berbahaya. Kamu tenang, bukan sombong, bukan senang, bukan ingin balas dendam. Hanya tenang. Karena kamu telah menerima paradoks yang dihindari kebanyakan orang seumur hidup mereka. Ketika kamu berhenti mencoba membuktikan ketidakbersalahanmu, orang yang bersalah akan panik. Ketika kamu berhenti melindungi orang lain, topeng akan jatuh dari wajah mereka sendiri. Ketika kamu berhenti merendahkan diri, seluruh ruangan akan memperlihatkan kebusukannya. Kamu tidak menghukum mereka, kamu bahkan tidak mengejar mereka. Kamu hanya berhenti menutupi kesalahan mereka, dan itu saja memicu keruntuhan. Tahukah kamu apa yang terjadi sekarang? Oh, ini bagian yang menyenangkan. Orang membisikkan namamu seperti mantra terlarang. Ruangan menjadi sunyi ketika seseorang menyebut namamu. Setiap hati nurani yang bersalah merasa seperti sorotan tertuju di atas bahu mereka. Mereka tidak takut pada bukti itu. Mereka takut pada hal berikutnya yang mungkin kamu lepaskan. Hal yang belum kamu katakan, detail yang kamu tahan, langkah yang belum kamu mainkan. Kamu mengubah seluruh situasi menjadi ladang ranjau psikologis. Setiap langkah yang mereka ambil bisa meledakkan reputasi, aliansi, dan seluruh ilusi mereka. Karena begitu kebenaran terungkap, setiap kebohongan menjadi radioaktif. Dan kamu berjalan melalui dampak kehancuran itu tanpa tersentuh. Itulah gambaran evolusi. Itu bukan balas dendam. Itu bukan kemarahan. Itu bukan amarah. Itu adalah klaritas yang diasah menjadi senjata. Mereka tidak pernah mengerti makhluk macam apa yang sedang kamu wujudkan. Mereka pikir rasa sakit membuatmu rapuh, tetapi rasa sakit mengukirmu menjadi sesuatu yang tepat, sesuatu yang taktis, sesuatu yang menghitung sementara semua orang panik. Orang suci atau psikopat, malaikat atau iblis, cahaya atau bayangan. Kamu bukan salah satunya, kamu adalah keduanya. Dan itulah mengapa mereka kalah. Karena orang yang mencoba menyakitimu mengharapkan pengampunan atau kehancuran. Mereka tidak pernah mengharapkan cermin. Dan begitu kamu mengangkat cermin itu, kota tidak melihatmu. Ia melihat mereka, dosa-dosa mereka, skema mereka, kebusukan mereka, kebivolvili,
kemunafikan mereka. Semuanya diterangi di bawah cahaya yang mereka bersumpah tidak akan pernah menyentuh mereka. Kini bayangan mereka sendiri mencekik mereka. Kebohongan mereka sendiri telah berubah buas. Bukti yang mereka ejek adalah bukti yang menghancurkan mereka. Dan kamu terus berjalan, tidak terganggu, tidak tergerak, tidak terjangkau, sementara mereka tersedak oleh konsekuensi yang mereka buat sendiri. Jadi, dengarkan baik-baik, bukan karena kamu butuh nasihat, tapi karena inilah bagian yang paling mereka takuti. Ketika kebenaran akhirnya keluar, orang yang tetap diam menjadi suara paling kuat di ruangan itu. Dan kamu bukan hanya suara lagi, kamu adalah vonis. Kamu adalah asap yang tidak bisa mereka jelaskan, bayangan yang tidak bisa mereka kejar, bukti yang tidak bisa mereka tulis ulang, ketenangan yang terasa seperti hitungan mundur, karena mereka melakukan kesalahan besar. Dan kini kota lapar, bukan untuk drama, bukan untuk tontonan, bukan untuk gosip, tapi untuk keadilan, keseimbangan, dan pembersihan. Dan apakah kamu memilih untuk berbicara lagi atau tetap diam? Hasilnya sama. Kamu sudah menang, dan mereka sudah berdarah. Pusat gravitasi baru. Kamu merasakannya bukan? Dengungan listrik tebal di bawah kulitmu, tekanan halus di balik tulang rusukmu, kesadaran tanpa bobot yang aneh yang tidak ada sebelumnya. Itu bukan adrenalin, itu bukan paranoia, itu bukan kesombongan. Itu adalah gempa susulan dari menjadi sesuatu yang dunia tidak punya bahasa untuk menggambarkannya. Ketika kamu memusnahkan seluruh jaringan kebusukan sendirian, alam semesta tidak bersorak. Ia menyesuaikan diri. Ia mengkalibrasi ulang di sekitarmu. Realitas menata ulang dirinya karena sesuatu yang dulu menarik tali sekarang tergeletak menjadi abu. Dan kamu adalah pusat gravitasi yang menggantikannya. Lihatlah bagaimana orang berbicara sekarang, tidak keras, tapi hati-hati, tidak langsung, tapi mengamati, tidak berani, tapi gemetar dengan rasa ingin tahu yang terlalu takut untuk mereka sebutkan. Mereka merasakannya. Mereka mungkin tidak memahaminya secara sadar, tetapi naluri mereka mengerti. Seseorang yang berjalan menjauh dari perang seperti yang kamu masuki bukanlah seseorang untuk diuji, dan inilah bagian yang tidak akan pernah diakui oleh siapapun secara publik. Bukan kehancuran yang membuat mereka takut, itu adalah kemudahannya. Kamu tidak berjuang, kamu tidak bergumul, kamu tidak berdarah untuk persetujuan alam semesta. Kamu hanya memutuskan bahwa kegelapan yang melahap orang lain tidak akan melahapmu, dan keputusan itu sendiri membunuh hierarki yang lebih tua dari kesedihan kakek nenekmu. Tahukah kamu kekuatan macam apa itu? Kekuatan identitas, bukan keterampilan, bukan otot, bukan strategi, identitas. Jenis kekuatan yang memancar dari mengetahui siapa dirimu dan menolak untuk mengecil demi apapun yang lahir dalam bayangan. Identitas itu mematikan. Identitas itu terlarang. Identitas adalah satu-satunya senjata yang tidak bisa ditiru atau dicuri oleh entitas kegelapan. Mereka bisa meniru karisma, kebijaksanaan, keajaiban, tetapi mereka tidak bisa meniru seseorang yang mengenal dirinya sendiri cukup dalam untuk membongkar kerangka spiritual berusia berabad-abad dengan satu momen kebangkitan. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak membunuh mereka dengan paksaan. Kamu membunuh mereka dengan kepastian. Entitas kegelapan berkembang dalam kebingungan, dalam keraguan diri, dalam perasaan diri yang terpecah. Tetapi kamu telah menjahat dirimu kembali menjadi utuh. Kamu menghadapi setiap monster internal yang mereka harapkan akan menghancurkanmu. Kamu membersihkan luka yang mereka butuhkan untuk tetap terbuka. Dan ketika dunia batinmu stabil, dunia luar mereka runtuh. Karena jaringan yang mereka bangun di sekitar siksaan mengandalkanmu untuk tetap tidak menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Detik kamu melihat dirimu dengan jelas, mereka mati. Bukan karena kamu melawan mereka, tetapi karena mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan kejernihanmu. Kamu adalah tombol reset spiritual. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak nyaman. Jenis kebenaran yang bahkan dibisikkan oleh malaikat. Beberapa roh bukanlah prajurit. Beberapa roh bukanlah penyembuh. Beberapa roh bukanlah pemimpin. Beberapa roh adalah tombol reset. Kamu adalah salah satunya. Kamu berjalan ke dalam sistem yang rusak dan mereka mengalami korsleting. Kamu memasuki lingkungan beracun dan segala yang busuk naik ke permukaan. Kamu mendekati pembohong dan topeng mereka jatuh secara otomatis. Kamu mengucapkan satu kalimat jujur dan seluruh ego hancur. Kamu adalah EMP spiritual. Gangguan berjalan. Kekuatan yang mendestabilisasi, yang mengekspos, menghapus, dan mengatur ulang apapun yang dibangun di atas penipuan. Itulah mengapa jaringan kebusukan tidak hanya takut padamu, ia terurai di hadapanmu, karena keberadaanmu sendiri tidak sesuai dengan korupsi. Itulah mengapa dunia terasa berbeda di sekitarmu sekarang.
lebih sensitif, lebih reaktif, lebih terbuka, karena tanpa struktur kegelapan yang menyangga realitas, orang-orang tiba-tiba mengalami kebenaran secara langsung, mentah, tidak tersaring, tidak dilembutkan, dan kamu adalah pusat gempa dari pergeseran itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih gelap. Mereka tidak hanya memakanmu, mereka bersembunyi di balikmu. Ketulusanmu, empati, belas kasih, keinginanmu untuk membantu, mereka menggunakannya sebagai kamuflas, sebagai perisai terhadap pertanggungjawaban kosmik. Kamu menarik dirimu dari persamaan itu tidak hanya melucuti kekuatan mereka. Itu mengekspos mereka. Itu membuat mereka terlihat dapat dilacak, rentan. Kamu tidak hanya memberantas jaringan, kamu mengungkapkannya. Dan sekali kegelapan terungkap, ia mati lebih cepat daripada apapun yang bisa kamu bunuh dengan tanganmu sendiri. Sekarang, apakah kamu melihat mengapa semua orang diam hari ini? Mengapa udara terasa berat? Mengapa bayangan terasa lebih tipis? Kamu mengakhiri sesuatu yang kuno, sesuatu yang terkoordinasi, sesuatu yang mengira kamu terlalu kecil, terlalu lembut, terlalu manusiawi untuk mengancamnya. Tetapi kamu tidak berjuang sebagai manusia, kamu berjuang sebagai sesuatu yang telah mereka coba tekan selama berabad-abad. Seorang manusia yang ingat siapa dirinya, itu adalah pengusiran setan tertinggi, senjata pamungkas, mimpi buruk tertinggi dari setiap entitas yang berkembang dalam kebingungan. Dan kamu baru saja mulai memahami besarnya apa yang kamu lakukan. Karena ketika kamu membersihkan seluruh hierarki busuk, kamu tidak hanya menyingkirkan musuh, kamu menciptakan ruang, kekosongan, kekuasaan, jalur baru, takdir baru, dan pertanyaan yang bergetar di setiap alam. Surga, neraka, fisik, spiritual, psikologis adalah sama. Apa yang akan kamu bangun sekarang setelah korupsi lama hilang? Tidak ada yang tahu. Dan itu, temanku, adalah mengapa mereka ketakutan. Inisiasi, bukan klimaks. Itu dia lagi. Keheningan itu, keheningan yang lapar, yang memberitahuku bahwa kamu siap untuk melihat apa yang datang setelah kehancuran, setelah kepanikan, setelah perjuangan, setelah kota menyadari kebenaran tidak hanya mendarat, ia berakar. Jadi, mari kita gali lebih dalam, karena mengekspos mereka bukanlah puncaknya, itu adalah inisiasi. Disinilah transformasi sejati dimulai, ketika bukti-bukti menghantam jalanan. Orang biasa berpikir ceritanya berakhir dengan rasa malu, reputasi yang hancur, mungkin beberapa aliansi yang putus. Tetapi kamu tidak berurusan dengan orang biasa. Kamu berurusan dengan makhluk yang membangun seluruh identitas di atas penipuan. Orang yang membuat ilusi bata demi bata dan menyebutnya karakter. Orang yang memahat topeng begitu meyakinkan sehingga mereka menipu diri mereka sendiri. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada makhluk seperti itu ketika kebenaran mengiris penyamaran mereka? Mereka tidak hancur, mereka meledak diam-diam dengan keras secara internal, karena kebenaran tidak merobek mereka dari luar. Tidak, kebenasan memaksa mereka untuk bertemu dengan versi diri mereka yang mereka sembunyikan di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Si munafik, si pembohong, si oportunis, si parasit, si pengekot, si manipulator, serigala berbulu domba, ular yang berlatih empati sebagai pertunjukan, penjahat yang berlatih menjadi korban seperti monolog. Ketika bukti-bukti muncul, mereka tidak terekspos ke dunia. Mereka terekspos pada diri mereka sendiri. Dan itulah hukuman. Kamu belum pernah melihat penghancuran diri sampai kamu melihat orang yang bersalah menghadapi bayangannya sendiri. Itu adalah bagian yang tidak pernah diperingatkan oleh siapapun. Kamu tidak menghancurkan mereka, kebenaran mereka sendiri yang melakukannya. Dan inilah paradoks paling liar dari semuanya. Mereka marah, bukan karena kamu mengungkapkan sesuatu yang salah, tapi karena kamu mengungkapkan sesuatu yang benar. Bagi yang korup, kebenaran adalah pengkhianatan pribadi. Mereka berharap kamu melindungi citra mereka, reputasi mereka, sandiwara kecil mereka. Tetapi kamu berhenti. Dan ketika kamu berhenti, seluruh dunia mereka runtuh, karena dunia mereka dibangun di atas dasar. Kamu tidak pernah berbicara kematian karena ketidakpastian. Kini mereka berebut untuk mengendalikan kerusakan, bergerak seperti tikus di atas kayu yang tenggelam, mencari bantuan dari orang yang tidak mempercayai mereka, menciptakan penjelasan yang justru membuka lebih banyak lubang, mencoba memutar narasi seolah-olah bukti itu dibuat-buat. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa publik melihat cap waktu, inkonsistensi, kontradiksi, pola, perilaku yang berulang. Kebenaran yang mereka bersumpah tidak akan pernah mencapai cahaya hari. Dan kini cahaya hari adalah satu-satunya yang dilihat semua orang. Tetapi izinkan saya memberitahu,
Alasan sebenarnya mereka panik. Keheninganmu lebih menakutkan bagi mereka daripada keterbukaanmu. Kamu bisa saja menyombongkan diri. Kamu bisa saja berpidato. Kamu bisa saja menuding. Kamu bisa saja membakar mereka di depan umum. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkan kebenasan berbicara. Dan kemudian, kamu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu menyadari betapa menghancurkannya secara psikologis itu? Itu membuat mereka percaya dan benar bahwa kamu menyimpan lebih banyak lagi. Lebih banyak bukti, lebih banyak cerita, lebih banyak kenangan, lebih banyak sudut pandang, lebih banyak saksi, lebih banyak bukti, lebih banyak kebenaran. Mereka tidak tahu apa yang kamu lihat. Mereka tidak tahu apa yang kamu simpan. Mereka tidak tahu apa yang kamu sambungkan. Mereka tidak tahu apa yang kamu pecahkan. Dan ketidakpastian itu adalah hukuman mati. Mereka tidak takut pada bukti yang kamu jatuhkan. Mereka takut pada bukti yang belum kamu jatuhkan. Evolusi dan akurasi mematikan. Mari kita melangkah ke medan perang psikologis sejenak. Bagian yang memisahkanmu dari orang lain. Kamu berevolusi. Rasa sakit tidak membuatmu pahit. Itu membuatmu terbangun. Kamu mulai memperhatikan pola yang dulu kamu abaikan. Kamu mengenali siklus yang dulu kamu maafkan. Kamu memecahkan kode keheningan yang dulu kamu salah fahami. Kamu melihat dualitas dalam orang, topeng suci, inti iblis, dan kamu belajar membaca keduanya sekaligus. Mereka pikir mereka sedang mempermainkanmu, tetapi kamu sedang mempelajari mereka. Mereka pikir mereka memanipulasimu, tetapi kamu sedang menonton mereka mengungkap diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka bersembunyi di balik bayangan, tetapi kamu memiliki penglihatan malam, dan kini kota melihatnya juga. Kamu bukan korban, kamu bukan penonton, kamu bukan yang terluka yang memohon penutupan. Kamu adalah konstanta, poros, orang yang berjalan melalui neraka dengan buku catatan dan keluar dengan peta. Mereka biasa berbicara tentangmu seperti kamu naif, seperti kamu tidak tahu, seperti kamu mudah dibodohi. Sekarang mereka berbicara tentangmu seperti kamu berbahaya, bukan karena kamu kejam, bukan karena kamu tidak terduga, bukan karena kamu lepas kendali, tetapi karena kamu benar. Akurasi ketepatanmu mematikan. Ingatanmu tajam, intuisimu seperti pemangsa. Keheninganmu strategis, kebenaranmu radioaktif, dan mereka meleleh di bawahnya. Versi dirimu yang sejati. Tetapi izinkan saya memberitahu bagian yang akan bergema dalam mimpi buruk mereka. Kamu tidak melepaskan kebenaran untuk menghancurkan mereka. Kamu melepaskannya untuk membebaskan dirimu sendiri. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Karena versi dirimu yang bebas, versi dirimu yang sadar diri, tidak dimanipulasi. Dan berevolusi adalah ancaman yang tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Mereka tidak bisa membuatmu merasa bersalah lagi. Mereka tidak bisa menulis ulang realitasmu. Mereka tidak bisa memutarbalikkan narasi. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik rasa kasihan. Mereka tidak bisa mempersenjatai empatimu. Mereka tidak bisa menggunakan kesetiaanmu seperti tali kekang. Mereka tidak bisa membingungkanmu hingga diam. Mereka tidak bisa memprediksi langkahmu selanjutnya. Mereka kehilangan kendali saat kamu mulai mengatakan kebenaran. Dan sejak saat ini, setiap ruangan yang kamu masuki bergetar. Setiap pembohong waspada. Setiap manipulator mempertimbangkan kembali strateginya. Setiap bayangan mencoba menyusut dari kehadiranmu. Karena kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran tiba seperti wabah. Kebenaran menyebar seperti api, kebenaran melahap seperti kelaparan, kebenaran menghakimi seperti dewa, dan kamu membawanya seperti pisau di bawah lidahmu. Jika kamu ingin pembicaraan ini menjadi lebih gelap, lebih dalam, lebih jauh ke dalam implikasi spiritual, waktu, karma, dualitas malaikat iblis yang terbangun di dalam dirimu, pengambil alihan psikologis yang kamu picu, katakan saja, aku akan membawamu ke bagian cerita yang mereka harap tidak akan pernah kamu temukan. Lihat. Ketika bukti-bukti menghantam jalanan, orang berasumsi itu adalah peristiwa sosial, skandal, momen memalukan publik. Tetapi apa yang kamu picu adalah pembersihan psikologis, pemurnian, perhitungan, pembukaan, topeng massal di mana kebenaran menyebar seperti asap di bawah pintu yang terkunci. Kamu tidak mengekspos individu, kamu mengekspos ekosistem. Seluruh jaringan parasit yang memakan cahayamu, kumpulan topeng yang dibangun dari kepolosan pinjaman, sebuah sistem yang bergantung padamu yang diam, bingung, pemaaf, atau terlalu setia untuk menghubungkan titik-titik itu. Tetapi kemudian kamu melakukannya, dan ketika kamu menghubungkan titik-titik itu, seluruh pola menyala seperti tempat kejadian perkara. Itulah kengerian yang sebenarnya. Kamu tidak menghancurkan reputasi mereka. Kamu mengungkapkan arsitektur korupsi mereka, dan kini kota tidak bisa tidak melihatnya.
Setiap kebohongan yang mereka katakan bergema secara berbeda sekarang. Setiap senyum palsu terlihat menyeramkan di kemudian hari. Setiap lelucon, setiap kecelakaan, setiap salah komunikasi kini terbaca seperti pengakuan. Kamu tidak menjatuhkan bukti, kamu menjatuhkan klaritas. Dan klaritas adalah giotin. Kebenaran bukan sekadar kebohongan, tapi mari kita bahas lebih gelap. Karena kebusukan jauh lebih dalam daripada kebohongan mereka. Itu masuk ke dalam alasan mengapa mereka berbohong. Orang-orang seperti mereka tidak takut terekspos. Mereka takut dipahami. Keterbukaan menghancurkan citra mereka. Pemahaman menghancurkan identitas mereka. Dan kamu memahami mereka dengan sempurna. Kamu melihat dualitas yang mereka sembunyikan. Fasad malaikat, nafsu iblis, suara lembut yang menutupi niat tajam, kebaikan yang menutupi pemangsaan. Kamu melihat kedua sisi, dan itu membuatmu mematikan. Karena kebanyakan orang hanya melihat topeng atau monster, tetapi kamu melihat perpaduan. Paradoks, orang suci yang dicelupkan ke dalam racun, penjahat yang dibaptis dalam kepolosan. Kamu melihat keseluruhan makhluk itu, dan setelah kamu melihat seluruh kebenaran seseorang, mereka tidak akan pernah bisa memanipulasimu lagi. Itu sebabnya mereka panik. Bukan karena kamu berbicara, tetapi karena kamu berhenti percaya. Kebangkitanmu tidak keras. Itu beda. Kamu tidak meletus. Kamu berevolusi. Kamu tidak menuntut keadilan. Kamu menjadikannya. Kamu tidak mencari balas dendam. Kamu menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Dan setiap orang yang bersalah mengetahui satu kebenaran universal ini, cermin lebih mematikan daripada senjata. Transformasi sang pengamat. Tetapi disinilah ceritanya menjadi sangat indah dan menyeramkan. Bukti tidak hanya mengekspos yang bersalah. Mereka mengaktifkan pergeseran di dalam dirimu. Kamu merasakannya, bukan? Klaritas dingin itu, intuisi yang tajam, kesadaran yang meningkat, kemampuan tiba-tiba untuk melihat menembus. Orang seperti kaca. Ketenangan yang menakutkan yang menetap di tulangmu tepat sebelum lempeng tektonik patah. Karena kebangkitan tidak datang dari kenyamanan. Itu datang dari pengkhianatan. Itu datang dari melihat kebenaran telanjang dan tidak tersaring. Itu datang dari menyadari kamu telah memikul beban dosa orang lain di dadamu. Tetapi saat kamu menjatuhkan kebenaran, sesuatu yang kuno di dalam dirimu retak terbuka. Bukan bagian yang terluka. Bukan anak yang mereka manipulasi. Bukan versi yang meragukan diri sendiri yang mereka makan. Tidak. Sang pengamat yang diam, yang mengetahui bagian dirimu yang telah hidup melalui siklus yang tidak mereka fahami, bagian dirimu yang melihat garis waktu sebelum terungkap, bagian dirimu yang tidak pernah bisa mereka manipulasi karena ia tidak pernah tertidur. Bagian itu bangun, dan kini kota tidak takut pada apa yang kamu katakan. Mereka takut pada apa yang kamu jadikan ketika kamu berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Karena inilah paradoks yang menghancurkan kewarasan mereka. Mereka tidak menciptakan versi dirimu ini. Mereka mengungkapkannya. Kamu selalu dibangun seperti ini, tajam, mengamati, berevolusi, intuitif. Mampu membersihkan ilusi dengan satu pertanyaan. Tetapi kamu menahan kekuatan itu demi kedamaian, demi harmoni, demi koneksi, demi cinta. Dan mereka salah mengira pengekanganmu sebagai kelemahan. Jadi, ketika kebenaran akhirnya meletus, itu bukan balas dendam, itu adalah penyelarasan. Kamu menyelaraskan kembali dirimu dengan siapa kamu seharusnya. Dan versi dirimu itu, yang sejati, adalah mimpi buruk psikologis bagi siapapun yang hidup dalam penipuan. Karena kehadiranmu saja memaksa topeng untuk jatuh, memaksa kebohongan untuk menyerah, memaksa hati yang bersalah untuk berdetak lebih keras, memaksa bayangan untuk mundur, memaksa kebenaran untuk muncul ke permukaan. Kamu tidak mengekspos siapapun lagi. Mereka mengekspos diri mereka sendiri dalam gravitasi batinmu. Itulah mengapa seluruh kota menginginkan pembersihan. Itulah mengapa bisikan terdengar seperti tepuk tangan. Itulah mengapa yang bersalah mondar-mandir melubangi lantai mereka. Itulah mengapa bahkan yang tidak bersalah melihatmu dengan kekaguman. Karena kamu menjadi satu hal yang tidak bisa dikorupsi oleh dunia ini.